Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita awali pertemuan ini dengan melantunkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, penghulu umat manusia yang membawa cahaya hidayah ke dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita keberkahan dan petunjuk dalam menjalani kehidupan ini. Jika video ini muncul di beranda Anda, yakinlah ini petunjuk dari Allah dan bukan kebetulan. Maka bersyukurlah karena Allah telah membimbing Anda ke arah yang baik. Setidaknya luangkan waktu menuliskan salam untuk Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Selain itu, jangan sungkan untuk menulis. Doa dan harapan kalian kami doakan agar bersama-sama kita bisa mengaminkan setiap doa baik kalian. Kami berdoa untuk semua orang yang menonton video ini, agar Tuhan mengampuni segala dosa Anda dan membuat segalanya lebih mudah dan melawan segala rintangan. Selalu dilindungi dan dibimbing oleh Allah. Jadilah hambanya yang tercinta. Amin Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebuah ibadah yang memiliki kekuatan luar biasa, yaitu sholat tahajud. Tahajud bukan sekadar ibadah malam, melainkan juga pintu menuju perubahan takdir, solusi bagi segala masalah, dan sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat tahajud adalah ibadah sunnah muakkad, yaitu ibadah yang sangat dianjurkan dilakukan setelah tidur pada malam hari. Tahajud menjadi bukti nyata keikhlasan seorang hamba dalam mengutamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas kenikmatan duniawi seperti tidur yang nyaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji mereka yang melaksanakan tahajud dalam Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Mereka mengambil sedikit waktu saja untuk tidur di waktu malam. Az-Zariyat 15-17. Mereka yang rutin melaksanakan tahajud digambarkan sebagai orang-orang yang memiliki kedekatan khusus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah ini bukan hanya mengangkat derajat di dunia, tetapi juga di akhirat. Dalam sebuah hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir dan berkata, siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberinya. Siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Saat sepertiga malam terakhir, doa yang dipanjatkan memiliki kekuatan besar. Waktu ini adalah saat Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu-pintu langit untuk mengabulkan permohonan hambanya. Tahajud bukan hanya tentang doa, tetapi juga tentang taubat. Melalui sujud-sujud panjang di malam hari, seseorang memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dengan hati yang ikhlas, tahajud menjadi sarana untuk membersihkan jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarah mencatat banyak tokoh besar dalam Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Ahmad menjadikan tahajud sebagai kebiasaan harian mereka. Tahajud tidak hanya memberikan keberkahan spiritual, tetapi juga memengaruhi kesuksesan di dunia. Ada sebuah kisah tentang seorang pedagang kecil di Makkah yang rutin melaksanakan tahajud. Setiap malam ia memohon agar Allah melapangkan rezekinya dan mengangkat kesulitannya. Dengan keyakinan penuh, ia terus berdoa meski dalam kondisi sulit. Beberapa tahun kemudian, berkat kesungguhannya, ia menjadi salah satu pengusaha paling sukses di daerahnya.
Kisah ini mengajarkan kita bahwa tidak ada doa yang sia-sia, terutama doa yang dilantunkan dalam tahajud. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar, bahkan ketika kita merasa tidak ada yang mendengarkan keluhan kita. Bagaimana melaksanakan tahajud dengan konsisten? 1. Mulailah dengan niat yang kuat. Niatkan dalam hati bahwa tahajud adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mencari ridha-Nya. 2. Persiapkan diri sebelum tidur. Agar mudah bangun, biasakan tidur lebih awal dan pasang alarm. Jangan lupa untuk berwudu sebelum tidur dan berdoa agar dimudahkan untuk bangun malam. 3. Mulai dari yang ringan. Jika sulit untuk memulai, cukup lakukan 2 rakaat saja. Bacalah ayat-ayat pendek dan berdoalah dengan sepenuh hati. Perlahan, tingkatkan jumlah rakaat sesuai kemampuan. 4. Jadikan kebiasaan tahajud yang konsisten, meski sedikit, lebih baik daripada melakukan banyak tetapi hanya sesekali. Rasulullah SAW bersabda, amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus meskipun sedikit. HR Bukhari dan Muslim. Tahajud bukan hanya memperbaiki hubungan kita dengan Allah, tetapi juga membawa manfaat besar dalam kehidupan sehari-hari, seperti ketenangan jiwa, solusi atas masalah, dan keberkahan dalam rezeki. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, tahajud adalah hadiah luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Ia adalah momen spesial di mana doa kita langsung didengar olehnya. Jangan pernah ragu untuk memulai meskipun hanya sedikit. Semoga kita semua dimudahkan untuk melaksanakan ibadah yang mulia ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar lebih banyak saudara kita yang mendapat inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.